Dugaan penipuan yang menyeret nama motivator handal Mario Teguh dan istrinya Lina Sutanto kian memanas. Kemarin, pihak Mario didampingi tim kuasa hukum akhirnya buka suara. Setelah sebelumnya mengunggah sebuah surat pernyataan lewat jejaring maya jika dirinya membantah melakukan penipuan hingga mengakibatkan kerugian 5 miliar rupiah hingga bakal melayangkan somasi kepada pihak pelapor. Di hadapan para awak media, Mario dan istrinya kembali menepis semua yang dituduhkan yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Adanya pemberitaan yang menurut kami tidak berdasar dan cenderung tendensius kepada khususnya Bapak Mario Teguh. Saya mohon maaf bahwa seminggu ini Anda harus menikmati kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, low quality drama, palsu sekali, betul-betul memalukan. Apapun yang terjadi ini betul-betul sebuah fitnah, tidak berdasar, pembolak-balikan fakta. Anda sendiri lihat bagaimana mereka berubah-ubah, tidak berdasar. Saya mohonkan kepada Pak Willy dan tim untuk betul-betul dengan tegas mengurus ini sampai kapanpun, taruh di mana dia berada seharusnya. Very low quality drama yang sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini bisa terjadi. Kita bertemu di airport 2018, senang rasanya ada dalam WhatsApp group yang sama sehingga saya dapat mendapatkan nomor ini. Oke, lalu dia katakan lagi bahwa sekarang saya sudah tidak di Jepang tetapi memulai berbisnis skincare. Dia tunjukkan fotonya di WhatsApp itu dan dia bilang ingin bertemu supaya dapat wejangan. Singkat saya jawab, insya Allah. Sejak itu terus dia WhatsApp saya, apa kabar, ini itu, saya jawab singkat sampai dia minta alamat karena ingin kirim-kirim produk-produk bertulisan Jepang, berdesain seperti Jepang. Bantahan pihak Mario sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang diungkap oleh pihak pelapor. Apalagi kasus ini sudah ditangani oleh pihak penyidik dan saksi-saksi pelapor telah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Lantas mengapa tak ada jalan islah antara kedua belah pihak? Benarkah sebelum kasus ini tersebar ke halayak luas dan dilaporkan ke pihak berwajib, Mario terkesan acuh? Nanti rekan-rekan akan tahu kenapa saya diam, mengikhlaskan diri sedikit lah. Ya, kesempatan bagi pembenci untuk percaya, orang yang baik tidak percaya seperti itu, tetapi untuk juga melindungi karena kelihatan diduga hal seperti ini. Mudah-mudahan nanti Anda akan lihat bahwa ini bukan satu-satunya. Ini sesuatu yang berpola, sehingga mudah-mudahan Pak Willy dan tim akan bisa mencegah terjadinya pencurangan fitnah seperti ini lagi pada pihak lain. Kalau ceritanya seperti ini, Pak Mario Teguh suami saya itu 1 minggu menghadapi cercaan, makian, hujatan, pembunuhan karakter, fitnah. Itu serta-merta karena melindungi konsumen. Dia tidak ingin produk yang diduga berbelatung, diduga berjamur, diduga tidak dari negeri Sakura seperti klaimnya, diwartakan ke publik. Itu yang menjadikannya hal ini terjadi. Semua berawal dari tidak berjalannya sebuah kesepakatan awal yang telah ditandatangani bersama. Hingga akhirnya pihak pelapor merugi hingga 5 miliar rupiah.
Bahkan menurut Syara, istri dari pelapor, Mario berjanji akan membantu penjualan produknya kepada komunitasnya. Tak sampai di situ, Mario juga meminta 15% komisi dari hasil penjualan produk skincare. Tapi sialnya, Mario hanya 1 kali mengunggah produk skincare ke jejaring maya setelah sekian lama perjanjian kerjasama itu dibuat. Saat itu ada iming-iming karena dia meminta, ini penting ya, yang ditawarkan ke kami itu untuk 5 tahun dan dia diminta dicicil 40 kali 40 bulan endorsement. Foto sudah dipakai tapi bayarnya cicil 40 bulan. Jadi tidak benar saya telah menerima 5 miliar, tidak ada, jauh angkanya di bawah itu. Kita ada kerjasama, di surat kerjasama itu beliau minta 15% hasil dari penjualan atau pembesaran dari Kanemochi. Jadi kita sudah punya beberapa cabang dan beliau dengan komunitasnya yang dijanjikan 33 juta orang, beliau bilang bahwa akan membesarkan seluruh Indonesia dengan banyaknya komunitas yang beliau punya. Bahkan ke luar negeri. Bahkan ke luar negeri. Jadi kita punya buktinya banyak sekali. Di kontrak itu harusnya kami dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, tetapi itu tidak, pembayarannya molor. Jadi kalau bilang kita yang selalu minta pembayaran di awal, tidak benar. Dari seluruh pembayaran dia, 4 kali pembayaran termasuk pembayaran DP-nya telat waktu, 2 kali tepat waktu, 1 kali lebih awal 1 hari. Itu. Jadi tidak ada yang, dan pembayaran itu tertera pada perjanjian setiap tanggal 15. Setiap bulannya mulai dari September 2022. Jadi itu bisa nanti kalau BAP ataupun pemeriksaan itu semua mengatakan kalimat-kalimat yang sepertinya kami meminta lebih dari apa yang sudah diperjanjikan. Kontrak di MOU yang ditandatangani bersama itu tugasnya pendampingan, bukan brand ambassador, bukan penjualan, pendampingan. Pendampingan apa? Branding seperti logo, desain produk, dan di situ dia minta juga ada desain rumah cantik. Nah, jadi pendampingan itu ada 3 poin. 1, logo, brand, produk. Kedua itu adalah posting di sosial media. Pendampingan untuk pengenalan produk-produk mereka ke masyarakat, itu posting di sosial media. Ketiga adalah network offline, yang itu adalah pembuatan web. Jadi kita mendampingi pembuatan web, kita tidak buatkan. Dia bertanya berapa fee, karena ini tidak wajar, dalam artian tidak ada Pak Mario di situ. Saya bilang gini, saya kasih Anda form kosong, isi sendiri, ya. Tanggal 19 Agustus saya kasih form itu, nilai yang mereka tawarkan, bagaimana cara pembayarannya, kontraknya berapa lama, mulai kapan kontraknya. Saya kirim tanggal 19, dikembalikan tanggal 19, diisi nilai-nilainya untuk 5 tahun mulai dari, ini penting karena kata-katanya ada di sana. Kan bilang saya mulai curiga begitu, kok 18 padahal tanda tangannya 30. Dia mengisi 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2027. Padahal itu tanggal 19. Saya tanya mengapa, istrinya bilang itu hari jadi K grup, ada WhatsApp-nya juga. Kedua kubu saling menyangkal dan berpegang teguh pada data dan bukti yang masing-masing pihak miliki. Dan jauh sebelum Mario dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kabarnya ia telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasanya sulit bagi keduanya untuk bisa kembali duduk bersama untuk mediasi, menyelesaikan persoalan pelik ini tanpa harus ke meja hijau. Tak hanya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri, kubu Mario juga sudah bersiap melaporkan balik mantan rekan bisnisnya itu ke pihak berwajib. Mengapa saya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi saya diam? Saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya biarkan hukum yang berjalan, karena orang yang tahu dia lemah, tahu tidak berdasar. Saya tidak bicara siapa-siapa ya, orang yang tahu laporannya lemah, tidak berdasar,
yang membutuhkan publik, menggiring publik untuk menghujat, membenci, memfitnah, karena mereka tahu mereka tidak berdasar laporannya. Mereka, saya bilang, saya tidak menunjuk pihak tertentu ya, tapi saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya ikuti prosesnya. Mengenai brand ambassador, tidak ada. Sekali lagi di kontrak penjualan brand ambassador itu tidak ada. Ini serta-merta karena kami tidak bisa diajak bersekongkol untuk membohongi masyarakat. Dari mana produk itu berasal dan keselamatan menggunakan produk tersebut. Di tempat terpisah, kabar kurang menyenangkan datang dari presenter Zeda Salim yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Kekerasan yang diterimanya itu tentu saja membuatnya trauma. Oleh karena itu, Zeda yang didampingi tim kuasa hukumnya bertandang ke Komnas Perempuan sekaligus meminta perlindungan dan dukungan terkait masalah yang dialaminya. Untuk masalah hukum, biarkan lawyer kami yang berbicara. Hanya saja memang di sini niat saya mengunjungi Komnas Perlindungan Perempuan adalah untuk berkonsultasi, bermusyawarah terkait dengan adanya hak-hak saya sebagai perempuan yang dilanggar ya. Dan mungkin ini edukasi juga untuk kaum perempuan di luar sana yang mungkin mengalami kekerasan baik secara fisik ataupun psikis. Jangan takut untuk bersuara, mencari keadilan, bahkan untuk menyampaikan apa yang dialami ke Komnas Perlindungan Perempuan. Karena sekarang ini kan kebanyakan kalau terkait dengan psikis kan rata-rata tidak begitu berani ya untuk bersuara. Kebanyakan kan kekerasan dalam bentuk fisik ya. Nah, di sini edukasi bersama bahwa apapun itu bentuk kekerasannya, mau fisik ataupun psikis, kaum perempuan di luar sana jangan takut untuk bersuara, meminta perlindungan kepada Komnas Perlindungan Perempuan. Insya Allah nanti akan ada jalan baik ke depannya. Meski diduga mengalami kekerasan, Zeda mengaku tak ingin gegabah menghadapinya. Apalagi suaminya ini merupakan orang terpandang. Bahkan ia juga kerap meminta nasihat dari para gurunya yang juga guru dari sang suami terkait masalah rumah tangganya. Namun sayangnya kekerasan itu kerap terjadi dan Zeda pun sempat ingin mengakhiri hidupnya lantaran tak kuat selalu menjadi samsak amarah sang suami. Tidak bisa saya jelaskan dulu terkait dengan detail konfliknya seperti apa. Intinya sedang mengalami konflik dalam rumah tangga yang belum terselesaikan. Dan kami sudah melakukan tindakan persuasif, sudah memberikan waktu untuk diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, tapi belum menemui jalan kesepakatan, belum diselesaikan dengan baik-baik. Jadi dengan terpaksa kami bersama tim lawyer, insya Allah nanti semoga dimudahkan oleh Allah ya, kita akan melangkah dengan melanjutkan ke hukum. Jadi intinya saat ini saya sedang mengalami konflik dalam rumah tangga, dan apakah itu ada unsur pelanggaran hukum di dalamnya, itu nanti biarkan berkembang karena kami dengan tim lawyer juga sedang mengumpulkan atau melengkapi bukti-bukti, tapi kita ada arah untuk menuju ke arah hukum begitu. Terkait dengan konflik rumah tangga saya seperti apa, saya belum bisa menyampaikan secara vulgar di sini. Setelah ada laporan nanti mungkin ya secara hukum ya baru kita bisa sampaikan.
Lantas akankah kasus yang kini menimpa Zeda bakal berlanjut ke jalur hukum? Atau ada jalan tengah yang bakal ditempuh Zeda? Benarkah Zeda bakal mengakhiri biduk rumah tangganya dengan suami lantaran tak kuat di poligami? Itu nanti ya, terkait dengan adanya dugaan kekerasan psikis yang saya alami sebagai perempuan, itu nanti biarkan berkembang, karena kita insya Allah nanti akan melakukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Mungkin salah satunya adalah langkah hukum. Kita butuh waktu untuk melengkapi beberapa hal, bukti-bukti terutama, dan itu sudah saya serahkan ke tim lawyer semua. Terkait dengan dugaan-dugaan dalam rumah tangga dan lain-lain itu, kami tim hukum lagi mempelajari itu semua. Nah, tentunya dari pelajaran yang kami lihat nanti, kalau memang itu ada indikasi kepada perbuatan hukum, ya tentu kita akan mengarah kepada hal itu gitu. Namun sampai saat ini kami masih mempelajari semuanya itu. Jadi belum bisa kami simpulkan bahwa ada ini, ada yang belum. Jadi semua masih kita pelajari. Kita masih pelajari semua. Dan kalau memang terbukti atau ada indikasi dugaan melakukan pelanggaran KDRT, dan kita akan lanjutkan kepada penegak hukum, kira-kira gitu. Kisah yang tak mengenakan juga datang dari seleb FTV, Hasninda Ramadhani, yang mendapatkan teror dan pemerasan dari orang tak dikenal melalui akun Instagram. Jika uang yang diminta tak ditransfer, maka pelaku akan menyebar video asusila yang mirip dengannya. Karena merasa takut dan diintimidasi, beberapa waktu lalu Hasninda melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Barat. Dan kemarin dirinya dipanggil pihak penyidik terkait laporannya tersebut. Iya, tentu jadi panggilan itu untuk kelanjutan dari laporan yang kemarin saya lakukan terkait ancaman dan pemerasan. Sebenarnya itu sih laporan saya di sini gitu loh. Jadi ya menjelaskan aja gitu gimana awalnya bisa dapat teror itu, bisa dapat email tersebut, kayak gitu aja sih. Awalnya saya juga nggak tahu gimana. Baru selesai syuting, terus tiba-tiba iseng buka DM Instagram, terus tiba-tiba dia ngancem-ngancem gitu, terus suruh buka email, ya udah saya buka. Bukti tambahan ada, bukti tambahan kita yang berupa ancaman ya, ancaman terbaru ya. Terbarunya apa itu belum bisa saya bocorkan, tapi lumayan mengenaskan lah ya. Pada intinya si pelaku ini tahu semua gerak-gerik apa yang dilakukan sama klien ataupun pengacara, termasuk booming, viral ya. Semakin viral ini pelaku ternyata semakin mengancam klien. Makanya klien tidak mau, HR ini tidak mau memberikan statement ya, karena lumayan shock. Tapi saya mohon maaf tidak bisa memberikan bukti ini kepada teman-teman media. Video asusila itu telah diperlihatkan oleh sang pemeras kepada Hasninda. Meski video itu bukan dirinya melainkan video orang lain yang diedit mirip dengannya, ia tetap saja khawatir. Apalagi ada dugaan pemerasan dengan meminta uang 9,5 juta rupiah dalam kasus ini. Isinya ya cuman pengancaman kalau tidak mau mengikuti maunya dia, dia akan menyebarkan gitu video. Ada videonya? Videonya ada, dan itu memang editan dia. Tapi memang lapor karena saya merasa tidak nyaman aja gitu loh, udah nggak nyaman karena memang kirimnya tuh kayak berulang kali gitu loh. Gitu. Oh enggak, saya memang dia minta, setelah saya tanya maunya apa, akhirnya dia bilang kayak minta uang, udah ujung-ujungnya gitu. Berapa Mbak? 9,5 juta. Iya.
Lantas benarkah pihak penyidik telah menemukan pelaku setelah pihak Hasninda memberikan bukti baru? Benarkah bukti itu mampu menyeret pelaku ke jeruji besi? Polisi atau penyidik nanti bisa dikonfirmasi kembali, menggali lebih dalam dari si pelaku, ya. Apakah teman dekat ataukah menggunakan joki, hacker atau yang lain-lain begitu tadi. Dan terus di sini juga penyidikan juga atau wawancara sama polisi tadi, BAP itu sudah terlaksana ya, walaupun lama tetapi insya Allah hasilnya menurut saya baik.